Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Cynthia selaku dosen pengampu mata kuliah Pengelolaan Keuangan Individu serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan hasil tugas kami pada hari ini. Perkenalkan, saya Putri Handayani dan teman saya ini Oktaviani. Kami berasal dari program studi manajemen Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Personal Financial Planner, Diagnosa dan Perencanaan Keuangan Pribadi. Laporan ini disusun berdasarkan data keuangan seorang responden, mencakup analisis rasio keuangan, arus kas, struktur aset, dan utang, evaluasi proteksi, asuransi, hingga rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan secara nyata. Tanpa berlama-lama, izinkan kami memulai presentasi ini dengan slide pertama. Yang pertama adalah slide ini menampilkan judul presentasi kami yaitu Personal Financial Planner, Diagnosa dan Perencanaan Keuangan Pribadi. Laporan ini merupakan hasil analisis kesehatan keuangan berbasis data responden yang mencakup rasio keuangan, arus kas, struktur aset dan utang, proteksi asuransi hingga rekomendasi tindak lanjut. Responden yang menjadi objek analisis kami berusia 40 tahun, berstatus menikah dengan satu orang tanggungan. Selanjutnya, mengenai ringkasan eksekutif. Lalu selanjutnya pada slide ini kami akan meringkaskan yaitu atau potretnya umum kondisi keuangan responden. Pendapat responden per bulan tercatat sebesar 36,75 juta rupiah atau sekitar 440,5 juta per tahunnya. Lalu sementara itu pengeluaran bulanan sebesar 27,8 rupiah atau setara dengan 33,7 juta per tahunnya. Dari selisih keduanya, responden memiliki surplus bulanan sebesar 8,815 juta rupiah dengan total kekayaan bersihnya itu 922,8 juta. Dari total aset 1,67 miliar dikurang utang. Secara umum, kesimpulan awal kami menunjukkan bahwa arus kas surplus dan kondisi solvabilitas tergolong sehat. Lalu terdapat 3 titik yang perlu diperbaiki, yaitu dana darurat yang masih berada di batas bawah ideal. Belum adanya alokasi investasi sama sekali atau 0%, serta proteksi asuransi jiwa yang masih di bawah angka ideal, di mana uang pertanggungan saat ini baru 4,84 kali pendapatan per tahunnya. Silakan Kak Putri. Baik, selanjutnya tahap satu ya, mengenai rasio keuangan dasar. Masuk ke tahap pertama analisis kami, yaitu perhitungan rasio keuangan dasar. Kami menghitung 5 rasio utama. Yang pertama adalah rasio likuiditas sebesar 3,36 kali, yang berarti aset likuid responden mampu menutupi sekitar 3,4 bulan pengeluaran. Ini masih berada di atas bawah ya teman-teman. Standar ideal itu 3 hingga 6 kali. Sehingga sebaiknya ditingkatkan. Yang kedua, debt service ratio sebesar 29,6%. Masih tergolong sehat, namun mendekati batas maksimal yang dianjurkan, yaitu 30 hingga 35%. Ketiga, rasio menabung sebesar 24%. Tergolong baik karena kapasitas menabung tinggi. Namun, sayangnya alokasi investasi rutin masih 0%. Artinya, dana tersebut menganggur. Keempat, rasio proteksi sebesar 4,84 kali. Kalau dilihat tergolong kurang karena idealnya berada di angka 10 hingga 15 kali. Pendapatan ya. Kelima, rasio solvabilitas sebesar 223,9%.
jauh di atas standar minimal yaitu 200%, menunjukkan kekayaan bersih yang sehat dan positif. Selanjutnya, rekan saya, Cici, Nah, kalau di terkait sini ada tahap 2, yaitu perbandingan arus kas tahunan. Pada tahap kedua, kami menganalisis perbandingan arus kas tahunan secara keseluruhan. Responden memiliki arus kas positif sebesar 105,8 juta per tahunnya, yang merupakan hasil dari pendapatan dikurangi total pengeluaran. Jika dirinci per bulan, kebutuhan pokok responden sebesar 13,5 juta. Cicilan utang yaitu 10,8 juta, gaya hidup atau kebutuhan sekunder 3,5 juta. Sehingga tersisa surplus bulanan sebesar 8,82 juta. Kondisi ini menunjukkan arus kas yang sehat, namun tetap rentan apabila muncul biaya tak terduga mengingat dana darurat responden belum terisi penuh. baik. Saya persilakan Kak Putri. Selanjutnya tahap 3 ya, mengenai struktur aset dan utang. Pada tahap ketiga ini, kami menganalisis struktur aset dan utang responden dari sisi komposisi aset sebanyak 94,4% aset pribadi. Aset responden berbentuk aset pribadi seperti rumah dan kendaraan dengan nilai 1,574 juta. 1 miliar 574 juta. Sementara aset liquid berupa tabungan hanya 9,93,8 juta. Dan yang paling perlu menjadi perhatian, instrumen investasi masih 0 rupiah. Dari sisi hutang, struktur utang didominasi oleh KPR yang bersifat produktif sebesar 87%. Sementara utang non-produktif atau konsumtif hanya sekitar 13%, jauh di bawah ambang batas sebesar 50%. Sehingga kebiasaan finansial responden tergolong terkendali. Catatan penting di sini adalah aset responden masih sangat terkonsentrasi pada aset pribadi dengan likuiditas yang proporsional rendah maksud saya ya, dan belum ada instrumen yang bertumbuh. Padahal idealnya investasi mencapai 20 hingga 40% dari total aset. Selanjutnya tahap 4. Di sini ada tahap 4 yaitu evaluasi proteksi asuransi. Kalau dilihat dari tahapan evaluasi proteksi asuransi responden, yang terdiri dari dua aspek, yang pertama adalah kesehatan dan yang kedua adalah jiwa. Untuk proteksi kesehatan, responden memiliki asuransi kesehatan mandiri atau in-health kelas golongan 1 Gold 1 yang mencakup layanan rawat jalan dan rawat inap di seluruh provider se-Indonesia tanpa batas, termasuk pelayanan khusus seperti jantung, gagal ginjal, dan transportasi yang juga tidak dibatasi per tahun, serta santunan persalinan dan kecelakaan yang turut dijamin. Kami menilai proteksi kesehatan responden ini tergolong kuat. Sementara itu, untuk proteksi jiwa, responden memiliki uang pertanggungan gabungan suami dan istri sebesar 2,13 miliar atau sekitar 4,8 kali pendapatan tahunannya. Walaupun sudah cukup untuk melindungi keluarga dan menutup sisa utang, angka ini masih di bawah rule of thumb ideal sebesar 10 kali pendapatan atau sekitar 4,4 miliar, sehingga kami merekomendasi untuk ditingkatkan. Silakan Kak Baik. Putri. Selanjutnya mengenai tahap 5 ya, analisis kualitatif atau mindset dan perilaku. Em, Pada tahap 5 ini, kami melakukan analisis kualitatif terhadap mindset dan perilaku keuangan responden itu sendiri. Secara umum, profil keuangan responden dapat digambarkan sebagai pengelola keuangan yang konservatif, yang mana dengan fokus utama pada keamanan dan kestabilan arus kas. Disiplin pengeluarannya cukup baik, namun surplus yang dimiliki belum diarahkan ke tujuan finansial yang jelas. Terlihat dari alokasi investasi yang masih nol dan proteksi jiwa yang memang belum optimal. Ada 4 poin yang kami soroti. Pertama, pencatatan keuangan belum tampak rutin dilakukan.
Kedua, sikap terhadap risiko cenderung konservatif dan menghindari instrumen berisiko. Ketiga, prioritas surplus cenderung menumpuk di tabungan. Padahal seharusnya diarahkan ke dana darurat seperti investasi dan proteksi. Yang keempat, kekuatan utama responden terletak pada pendapatan ganda yang stabil, beban utang yang terkendali, serta kebiasaan hidup yang memang tidak boros. Selanjutnya, mengenai eh, tahap 6 ya, ringkasan diagnosa. Oke, Lalu di sini ada tahap 6, yaitu ringkasan diagnosa keuangan. Pada tahap ke-6 ini kami merangkum keseluruhan hasil diagnosa keuangan responden. Dalam satu tabel ringkasan, secara umum arus kas tahun terus 8 juta atas bawah. Beban utang sehat namun mendekati batas maksimal. Tabungan dan investasi menunjukkan surplus 24%, tetapi alokasi investasi belum optimal karena masih 0%. Proteksi aset kurang teridentifikasi karena 94% terkonsentrasi pada aset pribadi. Dan dari sisi perilaku finansial, surplus yang dimiliki belum terarah ke tujuan tertentu sehingga memerlukan pencatatan yang lebih rutin. Saya silakan Kak Putri. selanjutnya tahap 7 mengenai hasil akhir, rekomendasi dan action plan. Pada tahap 7 ini, sebagai hasil akhir dari analisis kami merumuskan 6 rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah membangun dana darurat hingga mencapai target 6 kali pengeluaran bulanan atau sekitar 160 juta dengan menutup kekurangan sekitar 73 juta dari surplus bulanan yang ada. Untuk kedua, mulai berinvestasi dengan mengalokasikan 15 hingga 20% dari pendapatan atau sekitar 5,5 juta hingga 7,3 juta per tahun. Per bulan maksud saya, maaf. Ke instrumen yang bertumbuh, mengingat saat ini alokasinya masih 0%. Ketiga, meningkatkan asuransi jiwa menuju angka ideal sekitar 10 kali pendapatan atau 4,4 miliar dari posisi saat ini yang baru mencapai 2,13 miliar rupiah. Keempat, menjaga beban utang agar debt service ratio tetap di bawah 30%. Yang mana dengan menghindari penambahan cicilan konsumtif baru. Kelima, mencatat keuangan secara rutin, baik menggunakan aplikasi seperti Money Lover maupun Spiritsit. Kenapa? Agar surplus yang dimiliki benar-benar terarah dan tidak menganggur. Dan keenam, kami menyarankan lebih mengoptimalkan kas yang menganggur dengan memindahkan kelebihan tabungan ke instrumen yang memberikan imbal hasil lebih tinggi setelah dana darurat terpenuhi. Selanjutnya, rekan kami, Yani Sebagai Oktaviani. Terima kasih. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa secara keseluruhan, responden memiliki fondasi keuangan yang kuat, ditandai dengan pendapatan yang stabil, arus kas surplus sebesar 105,8 juta per tahun, dan kekayaan bersih yang besar yaitu 922,8 juta. Hanya saja, fondasi ini perlu diarahkan dengan lebih baik melalui 3 prioritas utama. Memenuhi dana darurat, lalu yang kedua mulai berinvestasi dan yang terakhir adalah meningkatkan proteksi jiwa. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami berharap hasil analisis ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya perencanaan keuangan pribadi yang matang. Kami membuka sesi tanya. Sekian dari kami. Apabila Ibu Sintia dan teman-teman, kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.